Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari Prodi PAI semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Digitalisasi Komunikasi Pembelajaran, yaitu tentang komunikasi interpersonal. Ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, definisi atau pengertian dari komunikasi interpersonal. Yang kedua, komponen komunikasi interpersonal. Yang ketiga, tujuan komunikasi interpersonal. Yang keempat, fungsi komunikasi interpersonal. Dan yang kelima, yaitu jenis-jenis komunikasi interpersonal. Baik, yang pertama yaitu definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang biasa disebut dengan komunikator dan komunikan, yang dilakukan secara tatap muka, sehingga menghasilkan reaksi langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung, baik itu secara verbal ataupun nonverbal, sehingga komunikator dan komunikan dapat menerima dan memberikan umpan balik secara langsung yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih, dan dilakukan secara tatap muka ataupun dengan menggunakan media. Yang kedua yaitu komponen-komponen komunikasi interpersonal. Ada beberapa komponen komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, konteks atau lingkungan. Komponen komunikasi interpersonal dalam konteks lingkungan mengacu pada elemen-elemen yang mempengaruhi interaksi antara individu dalam suatu lingkungan tertentu. Beberapa komponen itu diantaranya yaitu lingkungan fisik, tempat di mana komunikasi berlangsung seperti ruangan, suasana, tata letak, dan kebisingan di sekitar. Lingkungan sosial, yaitu hubungan sosial dan dinamika kelompok yang ada, seperti hierarki, norma-norma sosial, dan budaya organisasi. Lingkungan psikologis, yaitu kondisi mental dan emosional dari individu yang terlibat dalam komunikasi, seperti perasaan, motivasi, dan stres. Lingkungan budaya, yaitu nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang berasal dari latar belakang budaya individu yang terlibat. Nah, dengan pemahaman terhadap komponen-komponen ini, membantu meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal dengan mempertimbangkan konteks, tempat, dan kondisi yang mempengaruhi interaksi. Komponen yang kedua yaitu sumber dan penerima. Komponen komunikasi interpersonal terdiri dari beberapa elemen dasar yang memungkinkan terjadinya komunikasi efektif antara dua individu atau lebih. Sumber dan penerima adalah dua dari elemen-elemen tersebut. Sumber atau sender adalah individu atau pihak yang memulai komunikasi, yaitu orang yang memiliki pesan untuk disampaikan. Sumber juga bertanggung jawab untuk merumuskan, mengkodekan, dan mengirimkan pesan. Sementara penerima atau receiver adalah individu atau pihak yang menerima pesan dari sumber. Tugas penerima adalah mendekode pesan yang diterima serta memahami maknanya. Proses komunikasi interpersonal terjadi ketika sumber mengirimkan pesan melalui saluran tertentu, misalnya verbal atau nonverbal, dan penerima menerima serta memproses pesan tersebut. Nah, efektivitas komunikasi tergantung pada seberapa baik pesan tersebut diterima dan dipahami oleh penerima, serta bagaimana penerima memberikan umpan balik kepada sumber. Komponen yang ketiga yaitu encoding-decoding. Encoding adalah proses di mana pengirim pesan menerjemahkan ide, pikiran, atau perasaannya ke dalam simbol atau kode, seperti kata-kata, bahasa tubuh, atau ekspresi wajah. Proses ini melibatkan memilih kata-kata yang tepat dan cara menyampaikan pesan agar dapat dipahami oleh penerima. Sementara decoding adalah
proses di mana penerima pesan menerjemahkan simbol atau kode yang diterima menjadi ide, pikiran, atau perasaan yang dapat dimengerti. Penerima harus menafsirkan pesan yang dikirim oleh pengirim dengan benar agar komunikasi efektif terjadi. Proses encoding dan decoding sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang budaya, pengalaman, persepsi, dan keterampilan komunikasi individu yang terlibat. Kesalahan atau gangguan dalam salah satu dari dua proses ini dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Komponen yang keempat yaitu kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan dalam mempengaruhi isi dan bentuk pesan komunikasi. Kompetensi komunikasi juga menyangkut kemampuan tentang tata cara perilaku nonverbal seperti kedekatan, sentuhan fisik, dan suara. Komponen komunikasi interpersonal dalam kompetensi komunikasi juga mencakup beberapa aspek yang penting untuk interaksi yang efektif antara individu, yaitu yang pertama, keterbukaan. Kesediaan untuk berbagai informasi, perasaan, dan pendapat secara jujur dan transparan. Empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dukungan, yaitu memberikan dukungan emosional dan penghargaan kepada orang lain dalam komunikasi. Positif, yaitu sikap positif yang mencakup sikap optimis, sikap menghargai, dan kehangatan dalam komunikasi. Kesetaraan, yaitu memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan sebagai rekan sejajar dalam komunikasi. Pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan respon dalam situasi komunikasi yang menantang. Adaptasi, yaitu fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi dan individu yang berbeda, serta umpan balik, yaitu memberikan dan menerima umpan balik secara konstruktif untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, dengan melakukan komponen-komponen ini dapat membantu membangun hubungan interpersonal yang sehat dan efektif, serta meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Komponen yang kelima yaitu pesan dan saluran. Pesan adalah informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Pesan dapat berbentuk verbal, kata-kata yang diucapkan atau ditulis, atau nonverbal, gestur, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lainnya. Sementara saluran adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada penerima. Saluran bisa berupa komunikasi tatap muka, telepon, email, surat, media sosial, dan sebagainya. Nah, pemilihan saluran yang tepat dapat mempengaruhi kejelasan dan efektivitas komunikasi. Secara singkat, dapat diartikan bahwa pesan adalah apa yang ingin disampaikan, sementara saluran adalah metode atau cara bagaimana pesan tersebut dapat disampaikan. Komponen yang keenam yaitu umpan balik. Komponen umpan balik dalam komunikasi interpersonal mengacu pada respons atau reaksi yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Umpan balik ini sangat penting karena memungkinkan pengirim untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dengan benar, apakah ada kebingungan, atau apakah ada tanggapan emosional dari si penerima. Umpan balik bisa berupa verbal, kata-kata, atau nonverbal, ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta berfungsi untuk menjaga kelancaran dan keefektifan proses komunikasi. Komponen yang ketujuh yaitu gangguan. Gangguan merupakan komponen yang akan menghambat proses komunikasi. Gangguan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, gangguan fisik, suara bising, gangguan sinyal, atau jarak yang terlalu jauh sehingga suara tidak terdengar jelas. Yang kedua, gangguan psikologis, seperti ketidakmampuan untuk fokus atau konsentrasi, perasaan cemas, stres, atau prasangka yang mempengaruhi penerimaan pesan. Yang ketiga, gangguan semantik, seperti penggunaan bahasa atau istilah yang tidak dipahami oleh penerima, perbedaan makna kata, atau kesalahpahaman dalam interpretasi pesan. Yang keempat, gangguan budaya,
yaitu perbedaan budaya yang mempengaruhi cara komunikasi dan interpretasi pesan, seperti perbedaan dalam norma, nilai, atau bahasa tubuh. Dan yang kelima, gangguan sosial, yaitu status sosial atau hierarki yang mempengaruhi cara komunikasi. Misalnya, seorang bawahan merasa takut untuk berbicara dengan atasan. Komponen yang terakhir yaitu efek komunikasi. Efek komunikasi adalah hasil atau dampak yang terjadi setelah pesan disampaikan dan diterima. Efek ini dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku pada penerima pesan. Efek komunikasi dapat bersifat langsung atau tidak langsung, positif atau negatif, tergantung pada bagaimana pesan tersebut dipahami dan diterima oleh audiens. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan komunikasi interpersonal. Ada beberapa tujuan komunikasi interpersonal, di antaranya yang pertama sebagai faktor-faktor motivasi atau sebagai alasan mengapa kita terlibat dalam komunikasi antar pribadi. Dengan demikian, komunikasi antar pribadi bisa mengubah sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, sebagai hasil efek umum dari komunikasi antar pribadi. Dengan demikian, sebagai suatu hasil dari komunikasi antar pribadi adalah kita dapat mengenal diri kita sendiri, membuat hubungan lebih baik, bermakna, dan memperoleh pengetahuan tentang dunia luar. Yang ketiga, meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat, seseorang bisa memperoleh kemudahan dalam hidupnya karena memiliki pasangan hidup. Nah, dengan melalui komunikasi interpersonal, juga dapat berusaha membina hubungan baik sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik yang terjadi. Selanjutnya, yang keempat yaitu fungsi komunikasi interpersonal. 1. Fungsi sosial, kebutuhan biologis dan psikologis. Sejak lahir, kita tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan hidup. Kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis kita, seperti makan minum, sukses, dan kebahagiaan. Melalui komunikasi pula, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental. Kita juga bisa belajar makna cinta, kasih sayang, simpati, rasa hormat, rasa bangga, bahkan iri hati dan kebencian. Melalui komunikasi, kita dapat mengalami berbagai kualitas perasaan dan membandingkannya antara perasaan satu dengan perasaan yang lain. Mengembangkan hubungan timbal balik, yaitu komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Hubungan timbal balik ini berfungsi sebagai unsur pemerkarya, pemerkuat komunikasi antar pribadi, sehingga harapan-harapan dalam proses komunikasi menjadi sungguh-sungguh nyata dan terjadi. Meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri. Komunikasi penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Pernyataan eksistensi diri, orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau pernyataan eksistensi diri. Ketika berbicara, kita sebenarnya menyatakan bahwa kita ada. Menangani konflik. Manusia bisa menjadi sangat sensitif pada bahasa tubuh, ekspresi wajah, postur, gerakan, intonasi suara yang akan membantu individu untuk memberi penekanan pada kebenaran, ketulusan dan reliabilitas dari komunikasi itu sendiri, sehingga komunikasi itu dapat mempengaruhi pola pikir lawan bicara kita. Dengan demikian, komunikasi antar pribadi berfungsi untuk mengurangi atau mencegah timbulnya suatu konflik di dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat. 2. Fungsi pengambilan keputusan, membagi informasi. Dalam proses memberi atau bertukar informasi, komunikasi sangat memiliki pengaruh yang sangat efektif digunakan
Karena dalam hal ini komunikasi dapat mewakili informasi yang dikehendaki dalam pesan yang dia sampaikan sebagai bahan perakapan pada kegiatan komunikasi. Mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang berfungsi seperti ini mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara ingin pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak untuk diketahui. Bahkan, komunikasi yang sifatnya menghibur pun secara tidak langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Yang terakhir yaitu jenis komunikasi interpersonal. Terdapat beberapa jenis-jenis komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan diadik dan hubungan triad. Hubungan diadik merupakan hubungan antara dua individu, sedangkan hubungan triad merupakan hubungan antara 3 orang atau lebih. Yang kedua, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan tugas dan hubungan sosial. Hubungan tugas merupakan sebuah hubungan yang terbentuk karena tujuan menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh individu secara sendiri. Misalnya, hubungan antara pasien dengan dokter. Sedangkan hubungan sosial merupakan hubungan yang tidak terbentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Contohnya seperti hubungan dua sahabat yang sudah sangat dekat. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Hubungan jangka pendek merupakan hubungan yang hanya berlangsung sebentar. Misalnya, hubungan antara dua orang yang hanya saling menyapa ketika bertemu di jalan. Sedangkan hubungan jangka panjang berlangsung dalam waktu yang lama. Dan yang keempat yaitu berdasarkan tingkat kedekatan. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan yang biasa saja dan hubungan yang sudah sangat dekat atau akrab. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.